Vektor. Vektor itu apa? Vektor itu merupakan segmen garis yang mempunyai arah. Maksudnya gimana segmen garis? Nah, kan kalau garis itu merupakan tak hingga sampai ya terus ke bawah, dia terus ke bawah. Tapi kalau segmen garis ya cuman segini doang. Dia punya panjang. Dia juga punya arah kalau vektor. Ada arahnya ke sana atau ke sini gitu. Nah, vektor juga itu dituliskan seperti ini. Misalkan kita punya vektor A gitu. Atasnya ada garisnya gitu. Nah, cara menuliskan vektor itu ada tiga. Ada matriks baris, matriks kolom, dan basis vektor. Misalkan kita punya vektor A itu sama dengan 1,2. Vektor B sama dengan 1,2,3. Nah, ini itu vektor 2 dimensi namanya. Cuman ada 2 doang anggotanya. Yang ini vektor B itu vektor 3 dimensi. Ada 3 anggota. Nah, matriks baris ya ini baris sebaris. Kalau misalkan matriks kolom kita tulis seperti ini. Matriks A misalkan 1 2 ke bawah. Matriks B itu vektor B itu sama dengan 1 2 3 ke bawah kalau kolom itu. Nah, kalau basis vektor itu gimana? Kalau basis vektor itu ada IJK. Nah, ini kita sesuaiin aja. Ini kan I, ini J, ini I, ini J, ini K. Berarti basis vektor, misalkan vektor A itu 1 dikali I tambah 2 dikali J, 2J. Tuh, yang ini. Vektor B itu sama dengan 1 dikali I tambah 2 dikali J, 2J tambah 3 dikali K, 3K. Tuh. Ini kalau basis vektor. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, cara menjumlahkan dan mengurangkan vektor itu ya kita sesuaiin aja dengan matriks baris atau kolom maupun basisnya. Contoh kita punya soal seperti ini. Vektor A itu sama dengan 1,2. Vektor B itu sama dengan 3,4. Nah, berarti vektor A tambah vektor B itu sama dengan, sesuaiin aja, 1 tambah 3. 4, ya kan, 2 tambah 4, 6. 4,6. Ini dalam bentuk matriks barisnya. Kalau kita mau ubah ke bawah bisa juga 4, 6 kolom. Kita ubah lagi ke basis vektor jadi 4i plus 6j. Nah, misalkan yang 3 dimensi sekarang 1 2 3, yang ini misalkan C ya, ini vektor D tuh 4,5,6. Kita mau nyari yang dikurang sekarang, vektor D dikurang vektor C. D nya kan ini 4 dikurang 1, 3,5 dikurang 2, 3,6 dikurang 3, 3. Jadi vektor D dikurang vektor C itu 3,3,3. Nah, perkalian vektor. Nah, perkalian vektor itu ada dua jenis. Ada perkalian skalar atau dot. Nah, perkalian skalar ini titik simbolnya. Ada perkalian silang. Simbolnya ini. Maaf, tadi ada HP-nya jatuh. Nah, ini perkalian silang, simbolnya silang. Nah, cara menggunakan perkalian silang itu menggunakan determinan matriks. Cuman kalau perkalian vektor yaitu ya sesuaiin aja, dikali, sesuaikan dengan kolom, baris maupun basis, lalu dijumlahkan. Nah, misalkan gini nih, kita punya soal vektor A sama dengan 1,2,4. Nah, vektor B ini sama dengan 2,3,5. Nah, kita mencari vektor A dikali vektor B. Sesuaiin aja sama kayak tadi. 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Tambah 2 dikali min 3, min 6. Min 6. Tambah 4 dikali 5, 20. Jadi 2 dikurang 6 tambah
20. 2 dikurang 6, min 4. Min 4 tambah 20, 16. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan 16. Nah, perkalian vektor atau perkalian skalar atau perkalian dot ini juga punya rumus. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, kan vektor A dikali vektor A udah dapat nih. Vektor A dikali vektor B itu 16. Kita mau nyari, misalkan kita mau nyari cos theta-nya. Berarti kalau kita mau nyari cos theta, kita nyari dulu panjang vektor A-nya. Panjang vektor A. Nah, cara nyari panjang vektor itu misalnya gini. Ini kan akar dari ini kan 124. Di jumlahin baru kuadrat dari jumlahnya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 4 20 akar 21. Nah, panjang vektor B sama dengan sama kayak tadi sini 2 kuadrat tambah min 3 dikuadratin tambah 5 kuadrat sama dengan 4 tambah 9 13 13 tambah 25 13 tambah 25 8 38 akar 38. Jadi cos theta-nya itu sama dengan vektor A dikali vektor B pindah bawah jadi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Vektor A dikali vektor B kan 16. Panjang vektor A akar 21. Panjang vektor B akar 38. Berarti cos theta itu sama dengan ini. Nah, ini kan tadi cara mencari panjang vektor yang 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, sekarang kita tuh mencari panjang vektor yang 2 dimensi. Misalkan vektor A itu sama dengan 3,4. Nah, kita mau nyari panjang vektor A. Panjang vektor A itu sama dengan panjang vektor itu simbolnya kayak mutlak gitu. Tanda mutlak. Ini sama aja masukin 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan jadi akar 25. Nah, akar 25 itu sama dengan 5. Berarti panjang vektor A-nya itu sama dengan 5. Nah, perkalian silang. Nah, perkalian silang itu simbolnya kali silang gini. Kan kalau ini simbolnya titik nih, ini titik, titik. Nah, kalau ini simbolnya silang gini. Nah, cara mencari perkalian silang itu menggunakan determinan matriks. Nah, kita misalkan punya soal seperti ini. Vektor A itu sama dengan 1,2,3 misalkan. Vektor B itu sama dengan 3,-2,1. Tuh. Kita mau nyari vektor A dikali vektor B. Cross A cross B. Kan ini A dot B, ini A cross B. Nah, berarti cara nyarinya itu kita pakai determinan matriks. Kita tulis sini dulu I, sini J, sini K, kasih garis, sini I, sini J. Nah, yang A itu kan 1 2 3. 1 2 3. Yang B-nya 3 min 2 1. 3 min 2 1. Nah, ini kita terus lagi nih 1 2 3 min 2. Sini 1, sini 2. Nah, di sini 3, di sini min 2. Udah, kita itu memakai determinan matriks biasa. Ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Jadi hasilnya kan I dikali 2 dikali 1. 2I tambah J dikali 3 dikali 3. 9J tambah min 2 dikali I, min 2 dikali 1 dikali K, min 2K. Jadi sini min 2K. Nah, sekarang yang atas nih. Atas, ke atas, ini ke atas, ke atas. Berarti 3 dikali 2 dikali ini min dalam kurung 3 dikali 2 dikali K, 6K. Tambah min 2 dikali 3 dikali I, min 6I. Jadi kalau min ini kita ganti jadi min 6I. Ini 1 dikali 1 dikali J plus J. Jadi sama dengan 2I plus 9J min 2K min 6K
min dikali min 6i jadi plus 6i min J. Jadi 2i dikurang 2i tambah 6i 8i tambah 9J dikurang J 8J min 2K min 6K min 8K. Berarti vektor A cross vektor B itu sama dengan 8i plus 8J min 8K. Nah, vektor perkalian cross ini bakal menghasilkan vektor baru. Nah, vektor barunya tuh ini. Terus misalkan lagi sekarang yang yang dua dimensi ini kan 3 dimensi, yang 2 dimensi misalkan vektor C itu 1,2, vektor D itu sama dengan 3,4. Nah, caranya itu seperti sama aja kayak tadi. Terus sini I, sini J, sini K. Nah, sini garis lagi, sini I, sini J. Nah, ini kan I-nya 1, ini 2. Ini yang C-nya, yang D-nya, ini 3, ini 4. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini K-nya kan nggak ada, K-nya 0. Terus sini 0. Sama kayak tadi kerjainnya. Ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sama kayak tadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Itu nanti dapat hasilnya sama seperti ini. Nah, resultan vektor. Nah, resultan vektor itu penjumlahan vektor. Nah, rumus dari resultan vektor itu panjang vektor A tambah panjang vektor B itu sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat tambah 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Gimana kalau misalkan ini min? Ya kalau misalkan ini min, misalkan gini, vektor A min vektor B sama dengan berarti panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat. Ini ganti min 2 dikali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta kalau min. Nah, misalkan kita punya soal seperti ini. Vektor A, kita punya vektor A itu misalkan 1,2, jangan deh, 3,4 ada yang gampangan. Nah, vektor B nya itu sama dengan 6,8. Nah, sudut yang dibentuk antara vektor A, sudutnya itu atau tetanya yang dibentuk antara vektor A dan vektor B misalkan kita 30 derajat. Nah, terus kita mau nyari ini panjang vektor A tambah B dan panjang vektor A min B gitu. Nah, pertama yang ini dulu, panjang vektor A tambah panjang vektor B. Nah, itu kan panjang vektor A kuadrat. Kita cari dulu nih panjang vektor A-nya. Panjang vektor A itu kan sama dengan akar sini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar 25 di 5. Nah, kita nyari panjang vektor B. Panjang vektor B itu sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi itu sama dengan akar 100. Sama dengan 10 akar dari 100. Nah, jadi panjang vektor A tambah B itu vektor A nya kan 5. Berarti 5 dikuadratin tambah 10 dikuadratin tambah 2 dikali 5 dikali 10 cos 30. Cos 30 itu kan 1/2, 30 derajat. Nah, cos 30 itu 1/2 dikali 1/2. Jadi hasilnya itu sama dengan 25 akar dari 25 tambah 100 tambah 2 kali 5 10, 10 kali 10 100, 100 bagi 2 50. Jadi hasilnya itu sama dengan akar 175 panjangnya. Kalau panjang vektor A min B nya itu sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah 10 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 10 dikali 1/2 sama dengan akar 25 tambah 100 dikurang 50. Jadi sama dengan 100 dikurang 50, 50. 50 tambah 25 akar 75. Nah, terus
proyeksi vektor. Proyeksi vektor itu kita ngejatuhin vektor A. Misalnya gini, kita punya vektor A nih, ini vektor B. Nah, proyeksi vektor A pada B kita jatuhin ke sini. Vektor A ini jatuhin ke B. Itu namanya proyeksi vektor. Nah, rumusnya itu proyeksi vektor A pada B. Kita misalkan X. Kan berarti vektor X sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Terus ini kalau panjang proyeksi vektornya itu sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Nah, ini kita punya contoh soal. Misalkan vektor A itu P,2,4. Vektor B-nya itu 2,P,1. Nah, panjang proyeksi vektor A pada B itu merupakan 4. Nilai P-nya berapa? Kan panjang proyeksi vektor berarti ini kan. Panjang vektor X. Panjang vektor X sama dengan 4. Nah, kita benar ini vektor A dikali vektor B. Itu berarti sini 4 sama dengan vektor A dikali vektor B. Sama kayak tadi perkalian vektor. P dikali 2, 2P. Tambah 2 dikali P, 2P. Tambah 4 dikali 1, 4. Per panjang vektor B. Nah, ini kan vektor B-nya 2,P,1. Nah, berarti kalau misalnya panjang vektor B itu sama dengan panjang vektor B itu sama dengan akar 2 kuadrat tambah P kuadrat tambah 1. Jadi akar P kuadrat plus 5. Ya kan? Berarti sini akar P kuadrat plus 5. Ini kali silang jadi 4 dikali akar P kuadrat plus 5 itu sama dengan 2P tambah 2P 4P. 4P plus 4. Nah, ini kita bagi 4 semuanya. Jadi 4 bagi 4 1. Akar P kuadrat plus 5 sama dengan 4P bagi 4P plus 4 bagi 4 1. Nah, kayak gini. Kita kuadratin kedua ruas. Kuadratin. Jadi kan kalau akar dikuadratin akarnya hilang. Jadi P kuadrat plus 5 sama dengan, nah ini dikuadratin jadi P kuadrat plus 2 dikali P dikali 1. 2P plus 1 kuadrat jadi 1. Nah, ini P kuadratnya hilang. Pindah ruas jadi 2P ini 5 dikurang 1, 4. Jadi P-nya itu sama dengan 2. Maka nilai P-nya itu dapat nih 2. Terus vektor satuan. Nah, vektor satuan itu disimbolkan ada atasnya kayak gini. Kayak topi gitu intinya. Misalkan kita punya vektor satuan X gitu. Simbolnya gini. Nah, rumusnya itu 1 per panjang vektor X dikali vektor X. Kita ke contoh soal aja. Misalkan kita punya vektor kita punya vektor A itu sama dengan yang 6,5. Nah, vektor B itu sama dengan misalkan 3,1. Nah, kita mau nyari vektor satuan. Kita mau nyari vektor satuan dari BA. Vektor satuan dari BA. Kita mau nyari ini vektor satuan dari BA. Nah, ini kan ada B ada A. Nah, kalau misalkan BA ini gini, pokoknya gini. Kalau misalkan ada sengaja, misalkan kita punya AP, vektor AP, berarti kita bisa tulis seperti ini. Vektor P dikurang vektor A. Kalau misalkan ada lagi vektor AC, nah berarti vektor C dikurang vektor A. Misalkan lagi ada vektor DA, berarti vektor A dikurang vektor D. Nah, berarti kalau misalkan ini vektor BA, nah vektor B kita mencari ini BA, berarti vektor B, kita nyari vektor BA itu sama dengan vektor A dikurang vektor B. Nah, vektor A nya itu kan 6, 5, vektor B nya 3, 1. Berarti 6 dikurang 3, 3. 5 dikurang 1, 4.
Jadi vektor BA itu 3,4. Nah, ini vektor BA udah dapat nih 3,4. Kita mau nyari vektor satuan dari BA. Tanda tanyanya. Nah, berarti vektor satuan dari BA, oh ya, ini kan kita mau nyari ada panjangnya. Berarti panjang vektor BA itu sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti vektor satuan dari BA itu sama dengan 1 per panjang vektor BA dikali vektor BA. Nah, 1 per panjang vektor BA berarti kan 1 per 5 dikali vektor BA-nya. Vektor BA-nya kan berarti 3,4. Nah, berarti ini kali ke dalam 3 dikali 1 per 5, 4 dikali 1 per 5. Jadi 3 per 5, 4 per 5. Atau kita mau tulis jadi J 3 per 5I plus 4 per 5J. Itu. Nah, ini tambahan sedikit kalau misalkan ada kita mau gambar vektor gitu. Misalkan kita punya vektor, kita mau gambar gini, kita punya vektor A tambah vektor B sama dengan vektor C. Nah, ini kita pindah ruas jadi vektor A tambah vektor B dikurang vektor C sama dengan 0. Nah, kita bikin aja seperti ini. Ini vektor A ke sini, terus vektor B ke bawah. Kita lanjut lagi, kan ini min vektor C. Kalau vektor C kan harusnya ke sono, cuman kalau min vektor C kita balik, jadi ke sini, ini ke sini, ini ke sini tuh. Jadi ini vektor A tambah B sama dengan vektor C itu gambarnya seperti ini tuh. Intinya kalau misalkan kita punya vektor B itu seperti ini, vektor B sama dengan kayak gini, nah berarti min vektor B itu sama dengan ke arah sono.